Ethereum adalah platform blockchain terdesentralisasi dan open source yang memungkinkan pembuatan dan eksekusi kontrak pintar serta decentralized application atau dApps tanpa memerlukan perantara. Sementara Bitcoin memperkenalkan dunia pada uang digital, Ethereum memperluas konsep tersebut menjadi platform yang dapat diprogram. Pada dasarnya membangun komputer terdesentralisasi untuk internet. Diluncurkan pada tahun 2015 oleh tim yang dipimpin oleh programmer Vitalik Buterin, Ethereum telah menjadi fondasi bagi berbagai inovasi di bidang keuangan, tata kelola, seni digital, identitas, dan lainnya. Mata uang kripto aslinya, Ether atau ETH, menggerakkan jaringan dan digunakan untuk membayar layanan komputasi dan biaya transaksi. Asal-usul Ethereum. Ethereum diusulkan pada tahun 2013 oleh Vitalik Buterin, seorang pengembang muda yang menyadari keterbatasan kemampuan skrip Bitcoin. Ia membayangkan platform yang lebih fleksibel yang dapat mendukung berbagai aplikasi, bukan hanya transaksi mata uang. Dengan bantuan para pendiri, termasuk Kevin Wood, Joseph Lubin, dan lainnya, Ethereum diluncurkan pada tanggal 30 Juli 2015. Ethereum dirancang sebagai platform untuk aplikasi terdesentralisasi, menawarkan cara bagi para pengembang untuk menulis kode yang dapat dieksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Konsep inilah yang sekarang kita kenal sebagai kontrak pintar. Ethereum dengan cepat berkembang melampaui proyek blockchain niche dan menjadi tulang punggung gerakan decentralized finance atau DeFi dan non-fungible token atau NFT. Ethereum merupakan salah satu platform yang paling aktif dikembangkan dalam ekosistem blockchain. Cara kerja Ethereum. Ethereum beroperasi pada blockchain yang mirip dengan Bitcoin, tetapi dengan beberapa perbedaan utama. Bitcoin berfokus pada transfer nilai peer-to-peer, sementara Ethereum adalah blockchain serbaguna yang dirancang untuk menjalankan aplikasi apapun yang dapat diekspresikan sebagai kode. Inti dari Ethereum adalah Ethereum Virtual Machine atau EVM, sebuah lingkungan komputasi terdesentralisasi yang menjalankan kontrak pintar. Kontrak pintar ini ditulis dalam bahasa pemrograman Ethereum seperti Solidity dan dieksekusi oleh node di seluruh jaringan. Ethereum menggunakan mekanisme konsensus Proof of Stake atau POS setelah pembaruan Ethereum 2.0 pada tahun 2022. Di sini, validator dipilih untuk membuat blok baru dan mengonfirmasi transaksi berdasarkan jumlah ETH yang mereka staking sebagai jaminan. Sistem ini menggantikan model proof of work yang lama, sehingga jaringan jadi lebih hemat energi dan juga scalable. Ether, mata uang asli Ethereum. Ether atau ETH adalah mata uang kripto asli dari Ethereum dan memiliki beberapa tujuan utama, seperti break-tie gas, biaya gas. Setiap transaksi atau eksekusi kontrak pintar memerlukan biaya yang dikenal sebagai gas, dan ini dibayarkan dalam es. Biaya gas ini pada dasarnya memberi insentif kepada validator untuk memasukkan transaksi ke dalam blok. Staking, pengguna dapat mengunci ETH untuk menjadi validator atau mendelegasikannya kepada orang lain dalam sistem proof of stake. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan imbalan karena membantu mengamankan jaringan. Media pertukaran ETH dapat digunakan untuk pembayaran, meskipun lebih umum digunakan dalam ekosistem Ethereum untuk berinteraksi dengan dApps dan protokol DeFi, penyimpanan nilai dan investasi. ETH juga dipandang sebagai aset digital yang bernilai, sehingga menarik investor dan institusi. Jadi, kegunaan ETH lebih dari sekadar mata uang. Tetapi ini adalah bahan bakar yang menggerakkan seluruh ekosistem Ethereum. Kontrak cerdas, kode yang berjalan sendiri. Salah satu inovasi terpenting Ethereum adalah kontrak cerdas, yaitu sepotong kode yang dapat dieksekusi sendiri dan berjalan persis seperti yang diprogram. Kontrak ini berada di dalam blockchain, yang berarti transparan, anti rusak, dan dapat diberlakukan tanpa campur tangan manusia. Kontrak cerdas memungkinkan pengembang untuk menciptakan sistem interaksi yang kompleks tanpa bergantung pada server atau administrator terpusat.
Misalnya, protokol peminjaman dapat secara otomatis mengeluarkan pinjaman ketika agunan disetorkan. Pasar dapat memfasilitasi perdagangan peer-to-peer tanpa perantara. Sebuah game dapat memberi penghargaan kepada pemain dengan aset digital berdasarkan kinerja. Kontrak cerdas adalah fondasi bagi banyak aplikasi terdesentralisasi yang menjadikan Ethereum dijuluki komputer dunia. Decentralized application, apps, dan ekosistem Ethereum. Ethereum telah menginspirasi terciptanya ribuan decentralized application atau dApps di berbagai kasus penggunaan. Aplikasi-aplikasi ini dibangun di atas blockchain Ethereum dan seringkali menggunakan kontrak pintar untuk beroperasi. Kategori utamanya meliputi Decentralized Finance DeFi. Platform seperti Uniswap, Aave, dan Compound memungkinkan pengguna untuk meminjamkan, meminjam, berdagang, dan mendapatkan bunga tanpa bank. NFT dan digital art. Proyek seperti OpenSea dan Foundation memungkinkan pengguna untuk mencetak, membeli, dan menjual barang-barang digital unik di blockchain. Game dan metaverse. Game seperti Axie Infinity dan dunia virtual seperti Decentraland menggunakan Ethereum untuk menciptakan ekonomi dalam game dan kepemilikan aset. Identitas dan akses. Alat seperti Ethereum Name Service menyediakan nama domain terdesentralisasi dan solusi identitas, media sosial dan komunikasi. Proyek seperti Lens Protocol sedang membangun alternatif terdesentralisasi untuk jejaring sosial tradisional. Ekosistem yang berkembang pesat inilah yang membedakan Ethereum dari blockchain lainnya. Jadi bukan sekadar mata uang, tetapi platform lengkap untuk inovasi, Ethereum 2.0, dan peralihan ke Proof of Stake. Awalnya diluncurkan dengan model konsensus Proof of Work, Ethereum mengalami transformasi besar pada tahun 2022 dengan Merge, sebuah peningkatan yang telah lama dinantikan yang menggantikan Proof of Work dengan Proof of Stake. Tujuan dari peralihan ini adalah untuk efisiensi energi, di mana Proof of Stake mengurangi konsumsi energi Ethereum lebih dari 99%. Kemudian, untuk peningkatan di masa mendatang seperti sharding, ini akan memungkinkan Ethereum memproses ribuan transaksi per detik. Dan untuk keamanan, di mana Proof of Stake mendorong perilaku jujur dan buat serangan terhadap jaringan menjadi mahal. Jadi, Ethereum 2.0 bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan serangkaian peningkatan yang dirancang untuk membuat Ethereum lebih berkelanjutan dan mampu mendukung aplikasi berskala global. Keunggulan Ethereum. Ethereum menawarkan beberapa keunggulan, seperti kemudahan pemrograman. Pengembang dapat membangun beragam aplikasi dengan logika khusus. Desentralisasi. Tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan jaringan, sehingga meningkatkan transparansi dan ketahanan. Interoperabilitas. Penggunaan Ethereum yang luas menjadikannya pusat bagi banyak aplikasi dan aset kripto. Komunitas pengembang yang dinamis. Ethereum memiliki salah satu komunitas sumber terbuka terbesar dan paling aktif. Inklusi keuangan. Siapapun yang memiliki akses internet dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan berbasis Ethereum. Keunggulan-keunggulan ini membuat Ethereum menarik tidak hanya bagi pengembang dan investor, tetapi juga bagi pengguna yang mencari alternatif platform digital tradisional. Kekurangan Ethereum. Meskipun memiliki banyak keunggulan, Ethereum bukannya tanpa kekurangan. Misalnya seperti biaya gas tinggi. Saat jaringan padat, biaya dapat menjadi sangat mahal bagi pengguna rata-rata. Skalabilitas. Meskipun sedang dilakukan perbaikan, Ethereum masih kesulitan dengan throughput dibandingkan dengan sistem terpusat. Pengalaman pengguna yang kompleks, dompet, biaya gas, dan kontrak pintar dapat membingungkan bagi pengguna non-teknis. Risiko keamanan. Bug dalam kontrak pintar dapat menyebabkan eksploitasi atau kehilangan dana, seperti yang terlihat pada beberapa peretasan DeFi yang terkenal. Persaingan. Blockchain lain seperti Solana, Avalanche, dan Polkadot menawarkan alternatif yang lebih cepat atau lebih murah.
Namun, komunitas Ethereum secara aktif berupaya mengatasi masalah ini melalui pembaruan, edukasi, dan kolaborasi. Ethereum versus Bitcoin. Meskipun keduanya merupakan mata uang kripto terkemuka, Ethereum dan Bitcoin memiliki tujuan yang berbeda. Bitcoin pada dasarnya adalah penyimpan nilai, yaitu alternatif digital untuk emas. Desainnya menekankan keamanan, kesederhanaan, dan desentralisasi. Sementara Ethereum adalah platform yang dapat diprogram yang mendukung dApps, kontrak pintar, dan aset digital. Platform ini lebih fleksibel, tetapi juga lebih kompleks. Namun, dalam banyak hal, Ethereum dan Bitcoin saling melengkapi. Yang satu mempertahankan nilai, sementara yang memungkinkan inovasi. Masa depan Ethereum. Ethereum masih terus berkembang, dengan beberapa peningkatan besar yang akan segera terjadi, seperti sharding, proses yang membagi blockchain menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, shard, untuk meningkatkan throughput transaksi. Layer 2 solution, teknologi seperti Optimism, Arbitrum, dan ZK Rollup bertujuan untuk meningkatkan skala Ethereum dengan memproses transaksi di luar jaringan off-chain. Adopsi massal. Seiring dengan semakin mudahnya penggunaan perangkat, Ethereum dapat menjadi tulang punggung internet baru yang terdesentralisasi, Web3. Keterlibatan institusional, pemerintah, bank, dan perusahaan besar mulai mengeksplorasi aplikasi berbasis Ethereum. Jadi, dengan basis pengembang yang besar, ekosistem yang berkembang, dan visi yang jelas, Ethereum siap untuk tetap menjadi pilar utama lanskap blockchain di tahun-tahun mendatang. Jadi, Ethereum lebih dari sekadar mata uang kripto biasa. Tetapi ini adalah platform inovatif yang mendefinisikan ulang apa yang mungkin dengan teknologi terdesentralisasi. Dengan memungkinkan uang yang dapat diprogram, kontrak pintar, dan sistem keuangan tanpa izin, Ethereum memberdayakan individu, menantang institusi tradisional, dan mendorong visi internet yang lebih terbuka. Baik kita seorang pengembang yang membangun aplikasi terdesentralisasi berikutnya, atau sekadar pengguna yang mengeksplorasi kepemilikan digital dan otonomi keuangan, Ethereum menawarkan jendela ke masa depan teknologi dan keuangan.